Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa dibimbing untuk berada di jalan kebenaran dan bersemangat untuk menjalankan kebenaran tersebut. Tidak sedikit di antara kita yang mengetahui kebenaran, tapi dia tidak bersemangat untuk mengamalkannya, bahkan dia mengabaikannya. Kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Sang Pencipta, maka kita tidak mungkin dapat melaksanakan kajian kita malam ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, berbincang tentang riya. Kalimat ini adalah kalimat yang familiar, yang kita sering mendengarnya. Bahkan mungkin kita pernah melakukan. Manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi tidak sembarangan ibadah. Tidak sembarangan beramal. Syarat diterimanya ibadah kita adalah dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan Allah tidak akan menerima ibadah kecuali ibadah itu mencakup dua syarat. Ahibati fillah, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah ikhlas. Tidak mengharap selain Allah Azza wa Jalla. Hunafa wa yuqimus salah. Mereka lurus di atas jalan kebenaran ini, condong dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat. Itulah perintah Allah Azza wa Jalla. Sehingga barang siapa yang beramal lalu tidak ikhlas lillahi ta'ala, yang salah satunya ada riya yang akan kita bahas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'an syirk." Aku adalah sekutu yang maha cukup. Allah tidak butuh dengan sekutu. Ana aghna syuraka 'an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, disisipkan di dalam amalan itu niat selain untuk aku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang aku disekutukan dengan. Ditolak amalannya. Ada orang yang sholat, bertahun-tahun sholat. Tiap tahun berangkat haji, berangkat umrah, sedekah jangan ditanya. Banyak masjid yang dia dirikan. Banyak musola yang dia bantu. Banyak pesantren yang dia santuni. Tapi tanpa adanya ikhlas lillahi ta'ala, ada gunanya. Allah tolak. Yang menciptakan kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan harta kepada kita Allah Jalla Jalaluh. Raga kita dari Allah.
kita beribadah untuk selain Allah, maka Allah akan menolaknya. Jamaah rahimakumullah, apa sih artinya riya? Riya ini salah satu penyakit hati. Karena amalan itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Malam ini kita kajian kenapa? Untuk apa kita duduk mendengarkan kajian? Apa tujuan kita? Karena gak enak sama bos, sama juragan, atau karena Allah Azza wa Jalla, atau karena kita ingin sanjungan dan pujian. Dikatakan orang yang baik, orang yang selalu datang tepat waktu, orang yang tidak pernah absen. Siapa yang tahu niat itu? Antum. Ana tahu niat ana kenapa ana menyampaikan kajian ini. Dan setiap orang tahu kenapa dia menyimak kajian. Riya itu jamaah kata para ulama, ia menginginkan kedudukan di hati manusia dengan menampakkan kepada mereka perbuatan-perbuatan kebaikan. Dia ingin dilihat sama orang. Riya itu ibadah yang niatnya pencitraan. Ketika ada kamera, Masya Allah, dia seakan-akan orang yang khusyuk dan tunduk. Sehingga dia nggak beramal kecuali kalau ada kamera. Kecuali kalau ada yang melihat dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi atau sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal? Qala qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kita ingin tahu. Apa yang lebih engkau takutkan menimpa kita yang lebih berbahaya daripada Dajjal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Syirik tapi tersembunyi. Sebagian kita kan kalau bicara syirik, syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada berhala, kepada patung, meminta kepada pohon, itu syirik. Ada syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ayyaqumar rajul yusalli. Orang berdiri sholat. Sholat nih, ibadah yang ditujukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Kita berdiri mengatakan Allahu Akbar. Fayuzayyinu salatahu. Lalu dia memperindah sholat. Kenapa dia perindah sholatnya? Karena berharap pahala dari Allah? Bukan. Lima yara min nadhari rajulin. Karena ada orang yang memperhatikan sholat. Sehingga terjadi perbedaan ketika dia sholat sendirian dan tatkala dia sholat dilihat oleh orang. Memperindah sholatnya karena diperhatikan orang, ini namanya riya. Nabi memberikan contoh riya itu seperti itu. Di mana manusia ini memperindah ibadahnya karena ada orang yang melihatnya. Ini perbedaan riya dengan sum'ah. Kalau sum'ah itu karena ingin didengar orang. Ya dulu jamaah, sebelum ada televisi udah ada radio. Sekarang dua-duanya jalan bersama. Ingin dilihat orang dan ingin didengar oleh orang perbuatan amal solehnya. Dilihat ada mata, didengar ada cerita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan riya ini. Karena dia tersembunyi.
Beliau mengatakan di lain kesempatan, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar? Syirik besar ini menggugurkan semua amalan kita. Tapi syirik kecil menggugurkan amalan kita yang bercampur dengannya. Ketika kita sodako, kita nggak riak. Karena memang nggak ada yang ngeliat. Insya Allah diterima sama Allah. Tapi tatkala engkau sholat, engkau riak, maka sodakohmu tetap utuh, tapi sholatmu ditolak. Itu perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Beliau mengatakan yang paling ditakutkan adalah asyirkul asghar. Apa? Ar-riya, kata beliau. Yaqulullah yawmal qiyamah idza jazan nas bi'amalihim. Allah akan berkata pada hari kiamat, tatkala memberikan balasan-balasan kepada manusia atas amal perbuatan mereka, mengatakan kepada orang-orang yang riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Kalian berangkatlah menuju orang-orang yang dahulu kalian ingin dilihat sama mereka. Cari pahala. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat, perhatikan. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Hadits rawahu Ahmad. Ketika kita riya, kita ingin pujian dari orang, kita ingin sanjungan dari orang, engkau berangkat ke dia nanti pada hari kiamat. Engkau minta pahala. Aku dulu sholat buat engkau. Aku dulu sedekah untukmu. Bukan buat Allah Azza wa Jalla. Mungkin lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi hatinya tidak. Dan kita perlu berhati-hati dengan riya ini. Jangan sampai dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita, kita itu ingin mendapatkan balasan dari orang. Ingin pujian dan sanjungan dari mereka. Supaya kita tampak jadi orang baik buat mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di satu surat yang kita insya Allah hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat. Masuk neraka. Sholat masuk neraka. Nah. Karena nggak benar sholatnya. Bagaimana sholatnya dia? Lalai. Seenaknya sholat. Kalau kerja dunia sempurna. Kerja akhirat asal-asal. Udah asal-asalan. Alladzina hum yura'un, riya lagi. Beribadah hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapatkan sanjungan orang. Wa yamna'unal ma'un, ini orang nggak suka berbagi sama orang lain. Bahkan mencegah dari menolong orang dengan harta atau barang-barang yang berguna. Ibadahnya sudah setengah-setengah, riak lagi sama orang lain. Kalaupun membantu, riak lagi. Dan riak ini sifat orang munafik. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 142? Itulah orang-orang munafik. Mereka mau menipu Allah. Pikir mereka siapa itu Allah? Mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka tampakkan. Mereka menampakkan kebaikan, tapi hati mereka busuk. Mereka tidak sholat. Mereka bukan nggak sholat, mereka itu sholat ya. Tapi ketika mereka melaksanakan sholat, mereka bermakmum kepada Nabi SAW. Mereka sholat di Masjid Nabawi. Imamnya adalah Rasulullah SAW. Tapi kondisi mereka qamu kusala. Mereka malas, berat sholat itu. Kalaupun sholat yura'unan nas. Riya mereka. Hanya karena ingin dilihat orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan salatnya itu dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit sekali.
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang setelah sholat subuh, beliau itu bertanya kepada para sahabatnya, asyahidun fulan? Fulan hadir nggak sholat subuh ini? Enggak. Fulan hadir nggak? Enggak. Rasulullah SAW menjelaskan, andai kata tuh orang-orang tahu di masjid ini dikasih daging atau 2 potong kaki yang masih banyak dagingnya, mereka bakal datang untuk dunia. Beliau menjelaskan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik ada salat isya dan salat subuh. Khususnya di masjid. Berat mereka untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena malam hari. Gelap gulita. Nggak ada yang ngeliat. Sedangkan dia sholat ingin dilihat orang. Kalau sholat zuhur, dia berangkat ke masjid, satu kampung lihat dia. Sholat zuhur, di kantor, semua orang ngelihat dia. Sholat asar sama. Sholat maghrib, masih ada cahaya. Tapi sholat isya, apalagi di masa lalu jemaah, belum ada namanya listrik, penerangan seperti sekarang. Gelap gulita. Nggak ada yang ngelihat. Maka berat bagi mereka untuk sholat. Yura'unan nas. Riya sholat. Di surat Al-Baqarah. Ayat 264. Kalau sebelumnya itu tentang sholat. Di 264 Al-Baqarah ini tentang sodakoh. Yang bercampur dengan riya. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Kalian beriman. Jangan membatalkan sodakoh kalian. Udah keluar duit, dapat dosa. Gimana coba? Gara-gara al-man wal adha. Mengungkit-ungkit, menyakitin orang. Seperti siapa nih orang? Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Menyakitin orang yang dia kasih. Dengan ucapan. Atau dengan lisan dan tulisan dia. Seperti orang yang berinfak ria'an nas. Riya dia berinfak. Gunanya. Allah contohkan seperti sebuah tempat yang besar mungkin. Batu tapi tempat itu. Di atasnya seakan-akan ada tanah. Orang berpikir tanah itu bisa ditanami. Ketika malam turun hujan yang lebat, dia berpikir tanah itu akan menjadi tanah yang subur. Besok dapat dikasih tumbuh-tumbuhan. Tapi ternyata tanahnya hilang. Yang ada batu. Seperti itu hatinya orang-orang munafikin. Yang mereka bersedekah hanya ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Pencitraan belaka sedekah dia. Kondisi manusia dalam menghadapi riya. Kita perlu mengevaluasi dan mengkoreksi diri kita ketika beribadah. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya kondisi manusia atau kondisi bergabungnya riya dengan ibadah ini ada 3 kira-kira. Yang pertama, orang ini dari awal beribadah itu riya. Dari awal, niatnya dia sholat itu untuk dilihat orang. Dia sebenarnya nggak sholat. Ngelihat ada bosnya datang langsung dia Allahu Akbar. Sholatnya batal. Karena sejak awal dia niatnya dipuji orang. Kondisi yang kedua, riyanya ini masuk ke ibadah ketika dia sedang melaksanakan. Artinya, dia niat awalnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian riya itu datang. Di tengah-tengah sholat dia. Di tengah-tengah ibadah dia. Maka ibadah orang ini tergantung jenisnya. Ada ibadah yang awal sampai akhirnya tidak bersambungan. Seperti orang punya duit 100.000.
Dia sodakoh 50.000 ikhlas. Lalu dia sodakoh lagi 50.000 riya. Maka yang 50.000 itu ikhlas. Tetap dia akan dapat pahala. Tapi yang 50.000 riya. Tapi yang kedua, kondisi kedua ini, ibadahnya ini awal sampai akhir bersambung. Seperti sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan assalamualaikum. Kalau ternyata orang ini riya, di awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah ketika rakaat kedua, mulai muncul riya. Karena ternyata bosnya datang, liatin dia, akhirnya dia indahkan sholatnya. Bagaimana yang seperti ini? Maka dilihat kepada keadaan orang ini. Kalau dia melawan itu riya, insya Allah tetap dapat pahala. Dia berusaha melawan bisikan-bisikan untuk mengharapkan pujian, dia lawan. Insya Allah dia dapat pahala. Tapi kalau dia mengikuti keinginan riyaknya itu, dia mengalir dengan riyaknya, maka batal. Adapun kondisi yang ketiga, riyaknya ini setelah sholat, setelah ibadah itu. Maka ibadahnya sah. Tapi ketika dia riya, maka dia akan mendapatkan balasan atas riya dia. Pahalanya akan hilang. Walaupun sholatnya tadi sah. Ahibati fillah. Jadi riya ini adalah niat hati. Niat di hati. Amalan hati. Mungkin kita melihat ya sekarang ini orang kalau lagi kegiatan sosial ya. Dia difoto, di-upload di medsos. Apakah itu nggak masuk riya? Tergantung hatinya. Bisa jadi orang-orang itu melakukan upload untuk kegiatan mereka dalam rangka memberikan laporan. Supaya para donatur tahu duit yang diberikan alhamdulillah ini loh jadinya. Lisan kalau ditanya kenapa engkau upload? Ya untuk laporan. Terus hatimu? Ya nggak ada apa-apa. Duitnya juga bukan duit ana Ustaz. Ana cuma sekedar pelaksana. Dan juga ada yang tujuannya untuk memotivasi yang lain. Maka tidak masuk riya. Tapi kalau dia melakukan itu karena harapan pujian, sanjungan dari orang, maka riya. Apa tanda-tanda riya? Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 14. Di surat Kiamat ayat 14. Apa kata Allah? Tanda-tanda riya itu, ingat riya ini amalan hati. Setiap orang tahu sama dirinya. Jadi jangan tanya sama Ustadz, Ustadz, anak ini Ustadz, kegiatan sosial, anak upload di medsos. Apa riya? Engkau yang tahu. Engkau yang tahu. Setelah kita faham apa makna riya, di mana seorang beribadah dengan harapan dilihat orang dan mendapatkan pujian dan sanjungan dari mereka. Itu riya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara tandanya adalah semangat beramal ketika dia. Tapi ketika nggak ada yang lihat, nggak semangat dia beribadah. Ketika ada kamera, maka dia bersungguh-sungguh. Ketika tidak ada kamera, di saat dia sendiri di dalam kamarnya, tanpa ada yang melihatnya kecuali antara dia sama Robnya, dia malah nggak sholat. Kalaupun sholat, cepet-cepetan sholat. Subhanallah. Maka ini menjadi PR kita bersama. Kalau bicara tanda-tandanya apa, kita yang tahu. Yang jelas kalau engkau semangat karena dilihat orang dan tidak semangat kalau nggak dilihat orang, maka ada potensi engkau riya dalam amalan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sampaikan sedekah terang-terangan itu nggak apa-apa. Bahkan Allah mengatakan, in tubdus shadaqati fa ni'imma hiya.
Kalau kalian sedekah terang-terangan, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, gimana mau riya? Sedangkan sedekahnya nggak ada yang lihat. Tapi kalau kalian sembunyikan, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Karena lebih menjaga kita dari riya. Bagaimana cara mengobati riya? Karena manusia ini suka disanjung. Suka dipuji. Itu tabiat manusia. Iya. Maka ini hal yang berat. Bagaimana kata salah seorang ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyat. Tidaklah aku mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Hati kita. Hati ini bahasa Arabnya al-qalbu. Karena dia bolak-balik. Ada orang yang berangkat umroh, ikhlas lillahi ta'ala. Dia berusaha untuk tidak dilihat sama orang. Bahkan dia berangkat, dia orang Jember, berangkat pakai travel Jakarta. Orang kampung tahu dia sedang berangkat ke Jakarta. Tapi gara-gara media, ketahuan dia. Kalau dia sedang berangkat umroh. Orang-orang mengatakan, Masya Allah, engkau lagi umroh gak ngomong-ngomong ya. Setan datang. Ketika ada pujian dan sanjungan. Sebenarnya pujian dari orang itu, ya tidak, bukan berarti riya ya. Kita beramal ketika dipuji sama orang. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang pujian yang diberikan oleh orang kepada orang yang sedang berbuat kebaikan. Tilka ajiru bushral mu'min. Itu kabar gembira buat orang beriman. Ajil bushral mu'min. Kabar gembira buat orang beriman yang disegerakan. Tapi setan datang bisik-bisikin. Masya Allah, engkau orang baik ya tuh. Orang-orang pada senang sama engkau ini itu. Maka kita perlu berhati-hati. Yang pertama, kalau bicara cara mengobatin riya, ya kita harus tahu bahaya riya. Kita udah bahas di awal tadi, orang yang riya nggak ada guna amalannya. Sholatnya nggak sah. Sodakohnya jadi azab buat dia. Ini bahaya riya. Ketahuilah hal itu. Orang kalau sudah tahu dengan bahaya sesuatu, paling tidak dia jadi takut gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasul SAW mengatakan, awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. InsyaAllah semua jemaah udah hafal. Karena berulang kali kita sampaikan hadis ini. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Orang soleh. Orang baik. Di masyarakat jadi tokoh di masyarakat. Didatangkan pada hari kiamat nantinya, di sidang. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, dan orang ini mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya, Mada amilta biha? Dengan nikmat yang aku berikan, engkau pakai buat apa? Kata orang ini, Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar, aku ngaji, dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku mengajarkan kepada manusia ilmu ini. Kalau ditanya, lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta. Dusta. Engkau bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Engkau selama ini belajar, engkau selama ini membaca Al-Quran, tujuanmu hanya untuk mendapatkan gelar. Untuk dilihat orang. Untuk disebut orang yang alim. Fulan, qari'ul Quran, hafidul Quran, waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Maka pada hari itu nggak ada pahala buat orang ini. Allah perintahkan
kepada malaikatnya, diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bahaya ria. Nggak ada gunanya ibadah kita. Yang kedua, orang yang mati syahid. Mati di medan perang. Istrinya menjadi janda. Anaknya menjadi yatim. Mungkin istri dan anaknya berharap ayahnya ini dapat memberikan syafaat kepada mereka. Karena kita tahu orang yang mati syahid, Masya Allah, akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Diampuni dosa-dosanya. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Keluarganya berharap itu. Dan orang ini pun berharap itu. Pada hari kiamat ketika disidang, Allah tanyakan, engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fika hatta istushhidtu. Aku berjuang ya Allah menegakkan agamamu sampai aku mati. Benarkah? Lisan tidak bertulang. Dia dapat berucap apa yang dia mau. Tapi Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Maka Allah katakan kepada orang ini, bohong, dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang, engkau berjihad hanya untuk mendapatkan gelar al-jari, pahlawan, pembela kebenaran, orang yang pemberani. Wah, qatil kata Allah. Dan kau sudah dapatkan itu. Maka hari itu nggak ada pahala di sisi Allah. Yang ada dilemparkan ke dalam api. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Yang sampai-sampai orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, nikmatmu dibelanjakan di sana, diinfakkan di sana, melainkan aku sudah menginfakkan untukmu, kata dia. Lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzab. Bohong. Engkau melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan gelar orang yang sosial, orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang suka membantu. Waqad qil. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Di sejarah dicatat mungkin fulan ini Masya Allah. Tapi pada hari kiamat gak ada pahala buat dia. Diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi untuk mengobatin riya ini kita harus tahu bahaya riya. Hukum riya, sanksi riya. Sehingga kita jadi takut. Yang kedua, mengenal Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ketika kita mengenal kebesaran Allah, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, sehingga hamba ini ketika tahu Allah yang dapat memberikan manfaat, Allah yang dapat memberikan mudarat, semuanya dari Allah. Engkau ingin apa? Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Allah yang punya surga dan neraka. Maka pengetahuanmu tentang Allah membuatmu jadi takut. Allah tahu loh engkau riya apa enggak. Terus engkau mau apa? Semuanya ada di tangan Allah. Biyadihil khair. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Allahumma malikal mulk. Engkau raja segala raja. Engkau pemilik segala kepemilikan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaanmu, kerajaanmu, kepemilikanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Tapi engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu semua kebaikan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ilmumu tentang Allah akan membuatmu jadi berharap kepada Allah.
akan menjadikanmu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah, engkau ketahui apa sih balasan yang akan didapatkan kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala? Semua keindahan. Engkau akan diperkenankan masuk ke surganya, menikmati segala sesuatu. Engkau akan mendapatkan pujian bukan dari manusia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu lebih baik? Ketika Allah yang memujimu, Allah yang mengingat-ingatmu. Kemudian jamaah berdoa agar kita terhindar dari riya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namun. Walladhi nafsi biyadihi, la syirku fikum akhfa min dabibin namun. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, demi yang jiwaku berada di tangannya, syirik itu di kalian, subhanallah, itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi SAW? Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru. Engkau mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau engkau kerjakan, niscaya banyak sedikitnya akan hilang, akan pergi. Apa? Qul, berdoalah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Berlindung kepada Allah. Kita tahu nih syirik, kita berlindung. Kalau nggak dijaga Allah, kita akan melakukan kesyirikan itu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Aku menyekutukanmu dalam kondisi aku tahu, aku sadar ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadar, nggak tahu ya Allah. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, mungkinkah orang melakukan kesyirikan tanpa dia menyadarinya? Mungkin. Maka kita harus belajar. Kita juga perlu menghisap diri kita. Waktu engkau umroh, benarkah umrohmu lillahi ta'ala? Waktu engkau haji, apakah benar untuk Allah Azza wa Jalla? Waktu engkau sedekah, untuk engkau bangun masjid, barangnya ada, masjidnya ada, sekolahnya ada, apakah engkau lillahi ta'ala? Engkau tanyakan kepada diri. Balil insanu ala nafsihi basira. Orang tuh jadi saksi atas dirinya sendiri. Nggak perlu orang lain. Bicara riya ini nggak bisa orang lain menilai kita. Oh, fulan riya, lihat ngomongnya riya. Oh, belum tentu. Bisa jadi dia menceritakan kebaikan itu untuk memotivasi orang lain. Bisa jadi. Terus dari mana riya? Hatinya. Dan dia yang tahu. Maka berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Wa astaghfiruka lima la. Dan yang terakhir, cara mengobatin syirik ini, riya, menyembunyikan amal soleh. Nggak ada yang ngelihat. Gimana mau riya? Nggak ada yang ngelihat, disembunyikan. Dan Nabi SAW mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian ini punya amal soleh yang tersembunyi. Kalau kita melihat bagaimana di kalangan salafus soleh ya, ada yang puasa, bertahun-tahun puasa, nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak tahu, sahibnya nggak tahu. Dia sembunyikan amalan. Ketika pagi hari, istrinya bawain sarapan. Bawain sarapan. Karena suaminya nggak biasa sarapan di rumah. Dibawain sarapan, di tengah jalan sarapannya dibagikan ke orang. Sampai di tempat kerjanya, orang-orang berpikir nih orang udah sarapan di rumah. Tapi nggak ada yang tahu kalau ternyata sarapannya dikasihkan orang. Sore hari pulang kerja, dia makan ba'dal maghrib. Orang mengira ya dia makan malam. Keluarganya
bertahun-tahun. Seperti itu. Menyembunyikan amalan. Sebagian di antara mereka kalau sholat malam itu berusaha paginya matanya dikasih celak sama dia. Supaya nggak kelihatan ya habis nangis atau kelihatan ngantuk. Dia cuma sekedar supaya kelihatan segar. Sebagian kita kalau ditanya, matamu kok merah? Oh iya, habis sholat malam tadi malam, iya. Sulit tidur, akhirnya sholat malam. Kenapa kau ceritakan? Untuk memotivasi dia, antara engkau sama Allah. Tapi yang jelas sembunyikan amalan. Sampai di antara mereka, di kalangan para tabi'in, ketika mereka lagi ngobrol, ada yang bertanya di antara mereka, ayyukum ra'al kawkabal ladin qabdal barih. Sya'bi kalau nggak salah. Dia bertanya, siapa yang tadi malam ngelihat bintang jatuh? Maka satu mengatakan, aku, kata dia. Aku ngelihat tadi malam ada bintang jatuh. Tapi tadi malam itu aku tidak sedang sholat malam loh. Karena jangan dipikir nggak tidur malam, sholat malam. Enggak, aku nggak tidur. Semalam aku bukan sholat malam. Aku disengat kala jengking, kata dia. Akhirnya nggak bisa tidur. Dia berusaha untuk tidak dipuji dengan sesuatu yang tidak dia amalkan. Sembunyikan amalan. Sampai di antara mereka itu, ketika di rumah, ya, dia lagi ngaji, tahu-tahu ada tamu, itu Qur'annya ditutup. Dia melakukan kegiatan lain. Supaya nggak dilihat orang dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Dan sekarang Alhamdulillah ada handphone. Kadang-kala orang di pojokan dia ngeliat handphone, orang nggak tahu dia sedang ngapain. Bisa jadi dia sedang membuka Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang 7 orang. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya, atau ada 2 di situ. Yang pertama, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mengingat Allah sendirian. Di kesunyian. Kemudian air matanya menetes. Bukan menangis saat kajian ada orang. Bukan nangis saat menjadi imam. Bukan menangis saat banyak manusia. Dia jadi makmum. Tidak. Tapi tatkala sendiri. Yang kedua, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekah. Dia sembunyikan sedekah. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini buat para suami istri. Ingat hartanya suami, hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Suami kalau mau sedekah nggak harus istrinya tahu. Kadang-kala sebagian mengatakan, enggak Ustaz, anak ini terbuka sama istri. Engkau harus punya amalan yang tersembunyi. Kalau terbuka, engkau mau membeli sesuatu, tafadhol. Tapi kalau engkau sedekah, sembunyikan. Sampai dari istrimu sendiri. Jangan mengatakan, takut nanti istri suudzon sama anak. Ya Allah. Sampaikan kepada istri, engkau punya rezeki, engkau mau berbagi sama orang tuamu. Nggak usah ngomong sama anak. Engkau mau berbagi sama tetangga, engkau mau ngasih orang lain. Tafadhol. Kita berusaha. Amalan kita sendiri-sendiri. Engkau beramal, aku beramal. Dan kita berharap saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Yang terakhir, bicara menyembunyikan amalan. Gimana Ustaz kalau kita ini ingin menginspirasi orang lain. Ingin mengajak orang lain kepada kebaikan dengan memberikan contoh. Silahkan. Yang penting hatinya dijaga. Dan orang yang ikhlas ini jamaah, dia sebenarnya punya amalan banyak yang tersembunyi. Sehingga tatkala dalam satu perkara dia ingin memberikan contoh, dia tunjukkan, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dia tidak beramal kecuali dilihat orang, ini yang akan membuat dia jadi ria. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita tidak bisa menyembunyikan. Ada hal-hal yang kita mungkin bisa menyembunyikannya. Sholat berjamaah nggak bisa disembunyikan. Orang lain ngelihat kita sholat berjamaah. Tapi ada kondisi yang bisa kita sembunyikan. Sehingga buat kawan-kawan yang ingin menginspirasi orang lain, sebelum engkau menceritakan, maka tanyakan kepada hati.
Untuk apa engkau melakukan itu? Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi memang untuk dicontoh. Tapi hatinya tetap lillahi ta'ala. Haibati fillah. Orang yang kita riak kepadanya itu bakal mati. Semua bakal hilang. Hanya tinggal Allah. Hayyun la yamut. Maka semoga kita bisa terus berjuang menjaga hati kita, mengikhlaskan amalan kita, dan insya Allah orang yang ikhlas beramal matinya husnul khatim. Tapi orang yang riak beramal, kata Nabi SAW, ada orang yang kelihatannya baik. Ya Allah, beramal dengan amalan penghuni surga. Tahu-tahu sebelum mati, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu masuk neraka. Dia beramal kebaikan dalam pandangan manusia. Tapi di hakikat dirinya, dia riak. Na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin.